Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan hari ini, saya akan coba menjelaskan tentang lanjutan materi di pertemuan 6, ya, yaitu tentang list dan tuple, ya, di mana kedua fungsi ini, ya, salah satu dari tipe data yang bisa kita gunakan pada saat kita mengoperasikan pemrograman Python, ya, di mana list dan tuple ini merupakan dua tipe data, ya, yang memang sering akan kita gunakan pada saat kita melakukan pengodingan, ya, di mana sebagai pemrogram, ya, tentunya kita harus sama-sama paham gitu dengan tipe data. Kenapa? Karena tipe data ini nanti pada saat Anda melakukan pengkodingan pasti akan sering ditemui gitu, bahkan sering digunakan. Sehingga yang harus Anda pahami dari masing-masing tipe data ini sesungguhnya ya bukan hanya tipe data sederhana yang pernah kita kita bahas, tapi juga tipe data lain, ya, di mana tipe data ini yang sesungguhnya, ya, akan sangat kita butuhkan, ya, baik pada saat pengkodingan, pada saat membuat program, di mana ya tipe data ini tentunya akan sering ya kita temukan. Kalau kita lihat di sini, ya, list ini adalah tipe data berurut, ya, atau squen. Ya, kalau squen kan kemarin di pertemuan ke-5, ya, pada saat kita bahas tentang perulangan, ya, sempat kita bahas, ya. List adalah tipe data yang berisi satu atau beberapa nilai. Di dalamnya nilai-nilai ini sering juga disebut dengan item, elemen, atau anggota. List dibuat dengan menempatkan semua item, ya, elemen data, anggota di dalam kurung, ya, untuk membatasi, ya, keanggotaan, di mana masing-masing anggota dipisahkan oleh tanda koma, ya. Anggota list bisa berisi satu tipe data atau campuran, ya kan? Kita sama-sama kenal tipe data itu ada string, ya, ada integer, ya kan? Misalkan di sini bertipe data integer, ya, di mana integer itu tipe data yang terdiri dari angka, ya. Terus juga ada tipe data campuran di dalam list, ya, di mana dia menggunakan, ya, angka lalu string. Atau juga bisa di dalam tipe data ada tipe data gitu loh, atau disebut dengan list bersarang, ya, my list, ya, hello yang bertipe string, ya, lalu ada 246, ya, yang bertipe integer, serta ada anggota string lainnya. Nah, tiga perbedaan dari penggunaan list ini tentunya Anda harus Anda harus paham gitu, ya, di mana list bisa berisi tipe data angka atau
tipe data campuran antara angka dan string, atau tipe data di dalam tipe data gitu loh. Ya, ini disebut dengan list bersarang. Oke. Di dalam membuat sebuah list dengan keanggotaan, kita menggunakan indeks. Ya. Indeks ini lumrah lah ya kalau kita kenal, di mana indeks ini posisinya ada di dalam kurung. Indeks ini untuk mengurutkan ya. Indeksnya berapa nih? Ya. Indeks list itu dimulai dari angka 0 ya. Di mana fungsinya untuk mengakses anggota yang memiliki indeks. Kalau kita menentukan indeksnya 5, maka indeksnya 5, maka mulainya itu dari angka 0 sampai angka 4. Ya. Itu di luar anggota yang kita bisa akses. Tapi kalau di luar anggota itu, ya tentu kita nggak bisa mengaksesnya, akan menyebabkan undefined. Ya. Di sini ya ada beberapa contoh ya dalam list ini. Ya. Anda bisa lihat ya di layar ya, my list ya, dalam tanda kutip ya, ada beberapa kata ya, I love Python programming 2017 ya, my list 0, my list 2 ya. Pertama, maka dia yang ada ini ada ya, your list ya, hello 1 2 3 Python ya. Pada saat kita lakukan pada saat kita mulai pengaksesan ya, kita running, dia akan menyebabkan error ya, karena mengakses di luar anggota ya kan, di luar anggota ya. Lalu pada contoh yang lain, list juga bisa mendukung indeks negatif. Dalam arti negatif itu kan urutannya kebalikan dari positif ya. 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya. Ya. Ya, ini bisa juga kita kita buat ya. My list minus 1 ya. Minus 3 ya. Di dalam list ada istilah memotong ya, atau switching ya, di mana switching ini biasanya kita ingin mengakses anggota dengan range tertentu ya. Kalau kita menggunakan operator memotong atau switching, maka kita menggunakan titik 2 ya. Istilah memotong ini itu biasanya sering kita temui gitu loh. Ya, misalkan kita hanya mengambil sebagian kalimat, misalkan di sini di kotak ini ada tulisan Python Indo. Nah, kita hanya ingin mengambil tulisan Python saja gitu. Nah, ini bisa. Ya. Metode dalam pemrograman itu sama ya, di
di pemrograman lain, ya itu metodenya macam-macam, ya. Nah, di dalam Python kita sebut dengan ya memotong, ya. Memotong itu berarti kita mengambil tidak keseluruhan, ya, dari elemen data yang ada di dalam anggota list yang kita sebut dengan switching. Dan di dalam list ini disebut dengan tipe data yang bersifat mutable. Mutable ini adalah anggotanya bisa berubah, ya. Nah, ini berbeda dengan string dan tuple yang bersifat immutable, ya. Immutable itu artinya anggotanya tetap, nggak bisa berubah, ya. Nah, ini kelebihan atau perbedaan antara list dengan tuple. Coba dicontoh. Di sini contoh, ya. Ganjil punya anggota 1, 3, 4, 7, 9. Ya, ganjil 2 sama dengan 5, print ganjil. Ya. Ubah item ketiga indeks ke 2. Item ketiga indeks ke 2. Hasilnya 1, 3, 5, 7, 9. Ya kan? Yang dirubah, ya, yang dirubah anggota yang ketiga, ya. Yang ketiga di mana angkanya 4 berubah menjadi 5, ya, menyisipkan anggota 5. Ya. Atau, ya, mengubah sekali banyak, ya. Ganjil 2 banding 5, ya. Itu sebanyak 11, 13, 15. Ya. Ya, mengubahnya sekali banyak, ya. Print ganjil, ya. Ini maksudnya kadang kita memerlukan data itu yang memang sifatnya tetap. Tapi dalam satu sisi kadang ada juga data itu yang sifatnya berubah. Ya kan? Coba contoh misalkan dalam pemesanan barang, ya kan? Pemesanan barang itu ada kemungkinan pada saat terjadinya transaksi, pemesanan itu akan berubah. Ya kan? Sesuai dengan ya mungkin ada kebutuhan dari si pemesan gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan tipe list, ya. Kalau di pemrograman yang yang sifatnya transaksi. Metode list banyak metode yang untuk mengoperasikan, ya. Di mana metode list ini banyak metode untuk operasi. Misalkan untuk, ya, menambah anggota, menghapus, menyisipkan, menyortir, dan lain sebagainya. Ya, mereka bisa diakses menggunakan format list metode. Yang seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau data itu bisa berubah, ya kan, data pemesanan, data anggota, ya kan, bisa bertambah, bisa berkurang, gitu kan. Lalu di dalam list ada juga operator lain yang kita sebut dengan append, ya kan. Append ini berguna untuk menambahkan anggota di dalam list. Selain itu ada juga metode extend, ya, extend untuk menambahkan anggota list ke dalam list. Ya, ini perbedaan kita menggunakan append, ya, ganjil titik append 9. Ya, ganjil punya anggota 1, 3, 5, 7. Ya, kita mau menambahkan, ya.
mau menambahkan anggota satu, berarti kan menambahkan anggota ke dalam list, ya kan? Beda dengan extend, menambahkan anggota list ke dalam list, ya kan? Ini kan listnya banyak maksudnya, lebih dari satu, ya. Itu operator extend, ya, dan append di dalam pengoperasian tipe data list. Atau kita juga bisa menggunakan operator plus, ya, untuk menggabungkan dua, ya, list dan operator kali untuk melipat gandakan list, ya. Kita buat deklarasinya seperti ini, genap plus 8, 10, 12, maka dia akan menghasilkan anggota genap sebelumnya ditambah dengan anggota yang lama. Atau, ya, kita punya dua anggota P dan Y, ingin dikalikan 2, maka dia akan melipat kalikan jumlah kali dari anggota, ya. Kita juga bisa selain operator dalam bentuk kata, kita juga bisa menggunakan operator dalam bentuk simbol, ya. Di dalam list ada juga fungsi insert, ya, sama menyisipkan juga, ya. Nah, tinggal nanti Anda menyortir gitu loh, fungsi-fungsi apa yang akan saya gunakan, append, extend, ya, insert, gitu kan. Silahkan Anda pilih. Atau ada juga fungsi di dalam list yang berfungsi untuk menghapus anggota. Nah, di sini ada 3 fungsi. Nah, ada remove, ada pop, ada clear. Nah, ini juga ada perbedaannya, ya. Atau kata kunci del untuk menghapus anggota. Selain itu, kita juga bisa menggunakan clear untuk mengosongkan list. Fungsi POP atau pop selain menghapus anggota list juga mengembalikan nilai indeks anggota tersebut. Hal ini berguna bila kita ingin memanfaatkan indeks dari anggota yang terhapus untuk digunakan kemudian. Maksudnya menghapusnya tidak secara kan kalau menghapus itu kan kalau kita dioperasi di Windows baru del, terus di apa namanya remove recycle bin gitu, ya. Apa namanya, kalau del itu kan baru menghapus diletakkan di tong sampah gitu kan. Nah, tapi kalau kita sudah menghapus dari tong sampah itu kita nggak bisa lagi menggunakan gitu, ya, kalau kita gunakan remove. Tapi kalau pop dia hanya menghapus anggota isinya aja gitu loh, isinya aja, ya, tapi tempatnya tidak dihapus, kita bisa gunakan kembali, ya. Ini contoh apa namanya pengoperasiannya, ya, contoh pengoperasiannya, ya. Dia punya anggota, ya, punya anggota Python Indo, ya, remove P, ya, maka dia akan terhapus, ya. Atau ya banyak hal, ya, banyak hal yang bisa kita uji cobakan dari apa namanya fungsi-fungsi program, ya, yang ada di dalam fungsi list, ya, tipe data list. Kenapa tipe data ini punya apa namanya perintah-perintah yang digunakan? Karena dia punya keanggotaan gitu loh. Seperti halnya kita kalau membuat sebuah database, ya. Kalau kita membuat sebuah database, kita juga bisa mengoperasikan, ya, yang kita kenal dengan CRUD, create, read, update, delete, ya. Nah, di dalam list tipe data list juga apa namanya bisa kita lakukan, ya. Selain tipe data, selain operator tadi, ya, ada operator lainnya yang kita kenal dengan sort, ya,
atau alfabet, ya. Operator-operator ini ada fungsinya masing-masing, ya. Silakan Anda coba, ya. Atau ada juga reverse, ya. Reverse ini untuk membalikan, ya, membalikan urutan, ya. Tadinya B-nya di A di depan menjadi A-nya di belakang dan sebagainya gitu. Dikocok lah bahasanya. Lalu selanjutnya ada tuple, ya. Tuple ini adalah tipe data seperti list, hanya bedanya tadi, ya. Kalau tuple itu immutable, kalau list itu mutable. Immutable itu adalah datanya tidak bisa berubah gitu. Kalau mirip harus menggunakan tuple, ya. Kita menggunakan tuple tergantung kebutuhan. Untuk beberapa hal tuple memiliki kelebihan. Karena tuple adalah immutable, maka iterasi pada tuple lebih cepat dibanding dengan list. Yang pertama. Yang kedua, tuple bisa berisi anggota yang immutable yang dapat digunakan sebagai key untuk dictionary. List tidak dapat dipakai untuk itu. Kalau kita menggunakan data yang memang tidak untuk diubah, maka menggunakan tuple bisa menjamin bahwa data itu akan write protected. Ya. Contoh data nggak bisa berubah adalah nama. Ya kan? Nama kita bisa berubah nggak? Bisa, Pak. Ya tapi kan nggak spontanitas langsung berubah, kan ada prosesnya gitu. Kalau data Anda, misalkan data Anda di kampus nama, kan pasti nggak akan berubah. Ya, dari Anda daftar sampai Anda lulus. Nah, itu kita bisa menggunakan tipe data tuple. Ya. Tapi kalau data yang sifatnya berubah, karena tadi tuh jumlah barang, ya kan, jumlah data gudang misalkan. Nah, itu biasanya kita gunakan list. Kita tidak gunakan tuple. Tuple dibuat dan meletakkan semua anggota di dalam tanda kurung. Kurungnya kurung biasa. Ya, kalau tadi kan kalau list itu kurungnya kurung siku. Masing-masing dipisahkan dengan tanda koma. Menggunakan tanda kurung sebenarnya hanya opsional. Tetapi kita sebaiknya tetap menggunakan untuk kemudahan pembacaan kode. Ya. Tuple dapat berisi tipe data yang sama ataupun campuran. Ya. Sama seperti list. Ya. Di dalam satu deklarasi kita bisa menggunakan angka, kita bisa menggunakan string, ya. Itu bisa juga. Nah, beberapa perintah memang agak mirip dengan list, termasuk format dari tuple. Dia menggunakan indeks. Ya, indeks dimulai dari angka 0 dari anggota pertama. Selain itu, indeks negatif juga bisa dipakai, sama seperti halnya list. Ya, dimulai dari -1. Kalau 0 ke kanan itu kan positif. Kalau 0 ke kiri itu kan negatif. Ya kan? 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya kan? Kalau ke kiri 0, -1, -2, -3 dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, hal ini tentu bisa Anda lakukan, ya. Bisa Anda gunakan pada saat Anda menggunakan atau Anda menguji cobakan tipe data list ataupun tipe data tuple. Ya. Sama mengubah data anggota, ya. Anda bisa menggunakan, ya. Anda juga bisa. Nah, yang ingin saya sampaikan di dalam tuple ini adalah iterasi. Kita bisa menggunakan for untuk melakukan iterasi pada tiap anggota di tuple. Ya kan? For, ya. Nanti latihan ini Anda bisa lihat di di modul, ya, di modul penulisannya, ya. Nama punya anggota Galih Ratna, ya.
for name in nama, ya, print for name in nama. Ini for ya, for name ya, name itu apa namanya, nama variabel ya, nama ini adalah tupelnya gitu ya, nama tupelnya. Lalu ada fungsi bawaan ya, apa namanya, kalau kita menggunakan tuple dia udah otomatis tercantum gitu ya. Ada count, ada index ya. Metode count berfungsi mengembalikan jumlah item yang sesuai dengan X pada tuple. Sedangkan index berfungsi mengembalikan indeks dari item pertama ya, yang sama dengan X. Ya. Walaupun hanya memiliki dua metode, banyak fungsi bawaan Python yang berfungsi untuk melakukan operasi tuple. Nah, ya, ini operatornya ya, all, any, enumerate, line, max, min, sorted, sum, tuple gitu kan. Dari operator-operator ini dia punya apa namanya, punya keunikan ya. Fungsi all apa gitu kan, fungsi max, min, sum ya kan. Ini ada studi kasus ya, silakan Anda mencobanya ya. Ini ya, list latihan ya, latihan tentang list name ya, kita menggunakan fungsi list ya. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya ya tentang materi hari ini di pertemuan 6 ya, tentang materi list dan tuple ya. Mudah-mudahan Anda bisa menyimak dan jangan lupa ya dicek juga modulnya. Hari ini kita membahas materi pertemuan 6 ya. Materi pembahasannya hanya sampai di latihan ya. Untuk tugasnya tidak ada ya. Apa namanya? Kita di pertemuan 6 ini fokus pada latihan ya. Mudah-mudahan Anda bisa memahami ya. Itu penjelasan dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Jaga kesehatan ya. Sehingga bisa mengikuti materi-materi yang bukan hanya materi dari saya gitu tentang dasar pemrograman, tapi juga materi-materi dari dosen yang lain. Oke, itu dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.